cuci tangan sedunia, kumur-kumur sedunia. Saya tidak menyebut ngorong, tapi membersihkan hidung, wajah, kaki, saf rapi. Allahu Akbar. Ruku satu, ruku sedunia. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Tegak. Allahu Akbar. Sujud, sujud sedunia. Mereka mengatakan, ini spektakuler, ini luar biasa. Ada upacara raksasa satu dunia, 5 kali sehari, gerakannya sama, bacaannya sama, bersihnya sama, arahnya sama. Cari sekarang umat mana di dunia yang sanggup upacara sedunia 5 kali sehari. Kristen bisa melakukan itu? Tidak. Katolik bisa melakukannya? Hindu? Tidak. Buddha? Konghucu? Jangankan agama, pasukan paling disiplin sekalipun paling top apel 2 kali sehari. Dan belum tentu mandi. Tapi umat Islam sampai mereka sepakat, oh ini orang yang namanya Muhammad dahsyat benar. 1400 tahun lebih sampai saat ini terus sibuk umatnya mengikuti risalahnya. Seperti apa sih Nabi Muhammad? Beliau tinggi, tapi tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Pas, kurang lebih berapa? 185 mungkin ya. Saya tidak tahu ukuran pasti, tapi yang pasti berjalan dengan orang yang pendek, tidak kelihatan terlalu tinggi. Berjalan dengan orang yang tinggi, tidak seperti yang pendek. Pas, rambut Nabi Muhammad hitam, bagus dan ikal. Wah, gimana dong rambut saya lurus? Enggak apa-apa. Dan bukan rambut Nabi Muhammad ya. Pernah panjang sampai sebahu, pernah dipangkas sampai habis. Yang tidak pernah dicukur separuh-separuh. Rambut Nabi rapi sekali, disisir, kadang diminyaki. Wajah Nabi Muhammad, wow, keren begitulah ya. Sangat cakep. Jangan dibandingin dengan wajah kita. Tekataikan kalau dalam bahasa Sunda ya. Kulitnya putih, alisnya bagus sekali. Mata Nabi Muhammad itu jernih dan lebih banyak menunduk. Nabi Muhammad hidungnya mancung, kumisnya hampir nggak ada, janggutnya tebal, bibirnya tipis, senyumnya manis. Dan setiap orang yang berjumpa dengan beliau begitulah ya, saking pesonanya lahir dan batin. Apa yang bisa kita tiru dari wajah Nabi? Oh, Nabi Muhammad tidak berjumpa dengan orang lain kecuali wajahnya dalam keadaan cerah dan senyum. Inilah yang bisa kita tiru. Kalau masalah hidung, kita harus menerima kenyataan. Kulit begini adanya, tapi cerah, inilah sunnah. Maka mulai sekarang, kalau ingin mengikuti Nabi Muhammad, jadilah orang yang selalu berwajah cerah berjumpa dengan siapapun. Coba cerah, atau gini, senyum. Senyum yang baik itu adalah mengangkat otot pipi. Katanya senyum tuh yang bagus itu agak merem sedikit. Dan senyum yang bagus itu bisa bertahan lebih dari 7 detik. Ya, mulai. Karena orang yang senyumnya pura-pura gak akan tahan lama. Ya. Biasakanlah menjadi orang yang seperti Rasulullah, berwajah cerah, tersenyum pada siapapun. Nabi Muhammad kalau berbicara sedikit pendiam Nabi Muhammad itu. Tapi setiap berbicara, setiap kata itu jelas, indah, benar, berbobot, jarang bicara. Jadi kalau ingin niru Nabi Muhammad, jangan banyak bicara sia-sia. Makin banyak omong, nanti kalau banyak salahnya seperti Abu Jahal, ya.
Tidak banyak komentar Nabi Muhammad mah. Kalau tertawa Nabi Muhammad tidak terbahak-bahak, sudah. Nggak ada. Tertawanya tuh senyum. Nggak ada terpingkal-pingkal, apalagi sampai telentang, pegang-pegang perut. Nggak ada. Paling top kelihatan giginya. Nabi Muhammad bergurau, ya Nabi Muhammad juga bergurau seperti kita. Tapi guraunya itu tidak pernah berlebihan, tidak dusta, dan tidak sia-sia. Rasul, kalau di sorga ada nenek-nenek tidak ya? Oh, nek, di sorga mah tidak ada nenek-nenek. Halo, tidak ada nenek-nenek. Sedih. Bukan begitu, nek. Di sorga itu semua wanita jadi remaja kembali. Oh, alhamdulillah. Yes, sama begitulah si nenek ya. Nabi, saya mau pergi nih. Ya silakan kamu pergi naik anak onta. Hah? Masa saya tua begini naik anak onta? Memangnya onta tua anak siapa ya? Tuh kan nggak mengerti. Memang ini butuh intelektual. Anak onta segede apa coba? Segede kambing. Walaupun onta aki-aki tetap anak onta, betul tidak? Memangnya onta aki-aki anak tidak ya? Ya nggak apa-apa, belum katakan. Memang ini tingkat tinggi ya guraunya ya. Yang SD belum ngerti nggak apa-apa ya. Memang tergantung intelektual. Suatu saat ada juga yang gurau. Ya ini Nabi, ini suami saya. Oh, suami kamu tuh yang di matanya ada item-itemnya? Enggak. Masa putih polos ya. Nah ini baru katakan nggak apa-apa ya. Nabi Muhammad bergurau tapi tidak berlebihan. Nabi Muhammad juga marah, tapi marahnya sedikit. Paling wajahnya merah. Kalau Nabi dan Rasulnya dianggap tidak adil, maka siapa lagi yang adil? Kalau kita kan udah panjang lebar marah, nggak ngerti, betul tidak? Maka orang yang paling sedikit marahnya itu sebetulnya paling enak dalam hidupnya. Sebetulnya seorang pemarah, tapi sekarang lagi belajar menahan diri. Gelak gitu. Nabi Muhammad badannya gagah. Sampai usia 63 tahun tidak buncit, tidak kurus, stabil, atletis. Tidak seperti Aderae, anak kegedean itu. Tidak seperti Rembo, tapi mantap sekali. Beliau memulai peperangan usia 53 tahun. Kuat. Ada yang pernah ngajak gulat. Hei Muhammad, ayo gulat sama saya. Ada ini pegulat orang Badui. Sok. Hari ini gue apes, besok kita lanjutkan. 3 hari berturut-turut gulat tetap dikalahkan. Nabi Muhammad adalah seorang fighter, seorang petarung sejati. Jadi al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu illallah minal mu'minid dha'if. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Walaupun pada keduanya ada kebaikan. Ya. Oh ya, keringat Nabi Muhammad harum. Kalau Nabi Muhammad lewat, oh, Nabi udah lewat nih. Ada persis kalau kita lewat, dia udah lewat nih. Ya, saking bersih hatinya, bersih lahirnya, keringatnya juga harum. Sampai kalau lagi tidur dibotolin itu oleh istrinya. Aduh, jangan sekali-kali kita ngebotolin keringat sendiri ya. Bisa dipakai pemunah. Nabi Muhammad kulitnya putih, badannya tegap, dadanya berbulu. Kenapa? Nabi Muhammad itu badannya sehat, seumur hidup hanya 2 kali sakitnya. Nabi Muhammad rumahnya sederhana, sampai kalau berdiri kelihatan kepalanya. Tidurnya itu di kulit berisi sabut korma. Kalau bangun berbekas, tidak punya kasur, tidak punya tempat tidur. Sederhana, tidak pakai singgasana, tidak pakai baju bertabur tanda jasa, tidak juga pakai mahkota. Biasa-biasa aja lah ya. Makanya kalau adik-adik nanti jadi jenderal, biasa-biasa aja. Kalau nanti jadi menteri, biasa-biasa aja. Dan nanti juga pensiun ya.
petantang petenteng. Nanti bapaknya jenderal segala dipakai. Kebetulan cucunya habis disunat, kan seragamnya sama. Ya, betul tidak? Ada kan yang disunat pakai baju tentara segala dipasangin. Masa nggak beda kakek dengan cucu? Ya, makanya kehebatan dalam Islam tidak dilihat dari penampilan tapi dari hatinya. Ya. Nah, Nabi Muhammad seorang pemberani ketika berperang. Kata Imam Ali, kalau peperangan sudah begitu dahsyat, maka kami semua berlindung di belakang Nabi. Nabi Muhammad itu pemberani, pakai bajunya 2 lapis, pakai helm, perang di depan. Ketika perang Hunain, sahabat mundur, Nabi Muhammad di depan saja. Aku anak Abdul Muthalib. Tidak pernah gentar lawan musuh. Ketika sedang berbaring istirahat ditodong oleh seorang, "Hei Muhammad, siapa yang akan menolongmu?" Allah. Jatuh pedangnya. Siapa yang akan menolongmu? Damai. Nabi Muhammad juga pernah bernasib. Ketika sedang menggali lubang Farid Khandak, bernyanyi ringan. Nabi Muhammad sangat sayang kepada anak-anak. Kalau ada anak kecil dipangku, pipis di bajunya, diam aja. Walaupun bajunya basah, kena pipis, beliau tidak bergerak. Kata ibunya, kamu kecil-kecil pipis. Jangan. Tapi kan bagi orang tua yang kurang bijaksana, kamu kecil-kecil kencing, gua kencingin lagi lu. Enggak boleh. Masa dikisos ya. Enggak. Nabi Muhammad sedang sujud, tiba-tiba Hasan dan Husain datang naik kuda-kudaan ke punggung beliau. Beliau tetap saja sujud. Sampai para sahabat heran, kenapa? Pernah sholat dengan menggendong bayi, ketika ruku disimpan. Nabi Muhammad sayang sekali kepada anak kecil. Sangat ramah, diciumi kalau ada anak kecil. Itu mengherankan bagi orang Arab. Sayang sekali ke anak-anak tuh. Walaupun Nabi Muhammad tidak punya anak laki-laki karena meninggal, namanya Ibrahim. Nah, Nabi Muhammad sangat hormat kepada wanita. Beliau tidak mau menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Hati-hati sekali. Nah, Nabi Muhammad SAW pemberani, dia baik, rumahnya sederhana, penampilannya sederhana, tapi untanya bagus-bagus. Sebab unta dipakai perang, kuda dipakai perang. Sebab kalau kudanya lemah, ya nggak bisa perang. Tolel. Maka apalagi kalau pakai kuda lumping, ya pasti rugi. Kita yang naik kuda, kita yang capek. Ya, makin cepat makin menderita. Makanya adik-adik mau naik kuda lumping, perlombaan kuda lumping capek ya. Tahu kuda lumping tidak? Ya, bagus. Nabi Muhammad itu adalah seorang yang sangat rendah hati. Di rumah nyapu sendiri, sepatunya rusak dijahit sendiri, habis makan dicuci sendiri. Itu Nabi Muhammad begitu. Mau minum susu, memerah kambing sendiri, dilakukan sendiri. Mau ke pasar, bawa belanjaan sendiri. Enggak mau dikawal-kawal. Ini biasa. Kalau jalan, enggak mau di belakangnya banyak yang ngikutin. Rendah hati sekali, sederhana, rendah hati. Kalau masuk ke masjid enggak ketahuan yang mana Nabi, duduknya di mana aja sebisa seperlunya. Nabi Muhammad adalah orang yang paling baik sama istrinya. Mama, mungkin kalau di kita mungkin Umi. Ini istri lagi pulas. Enggak, itu Nabi Muhammad enggak gedor-gedor, tidur aja di depan, di luar. Begitu saking memuliakan istrinya. Baik. Nabi Muhammad adalah orang yang dermawan. Tidak ada orang yang minta dikasih. Suatu saat sedang jalan, tiba-tiba ada yang narik. Siapa ini? Begitu. Muhammad, bagi dong duitnya. Lu jangan pelit. Wah, Umar bin Khattab, gua sahabat lu. Tenang Kenapa? Mana rezeki? Bagi-bagi dong kami. Tolong kasih. Gak marah. Suatu saat datang orang Yahudi, Muhammad bayar dong utang. Kamu nih nelat-nelatin bayar utang. Yang benar dong kalau pinjam uang.
Umar bin Khattab, kurang ajar, beset loh. Jangan begitu Umar. Sebaiknya engkau mengatakan, supaya aku membayar hutang tepat waktu dan dia menagih dengan cara yang baik. Bayarkan dan lebihkan 20. Akhirnya dilebihkan dan ternyata dia pendeta Yahudi, jadi masuk Islam. Sabar, nggak cepat marah walaupun lehernya berbekas. Suatu saat ada orang Badui pipis di masjid. Wah, dia pipis di masjid, silakan pukulin. Jangan. Orang Badui itu kan orang yang biasa pindah-pindah di mana aja dia masih pindah di masjid di sana ya kan. Nah, enggak pemarah. Nabi Muhammad itu jarang kenyang. Di rumahnya tuh makanannya sederhana. Kadang-kadang hanya makan kurma dengan roti kering. Kadang 1 bulan enggak masak karena hanya makan kurma aja. Sederhana, itulah pemimpin sejati. Di Indonesia maunya pamer aja ya. Betul tidak? Makanya kita harus membangun remaja yang senang dengan kesederhanaan ya. Dulu AA waktu SMA sama remaja nih maunya pamer sepatu, pamer jaket, pamer penampilan, padahal kerja enggak, diantar pakai mobil orang tua. Cereng seperti itu. Nanti Bin, jemput gue. Jangan lagi blok. Padahal namanya Acep, ya gue nggak pantas ya. Dia kan dari Tasikmalaya, betul tidak? Yang kerja bapaknya, yang punya uang bapaknya, yang sombong anaknya lewat, betul tidak? Halo, apa Mom? Where are you? Are you tukang jamu? Jangan centil lah ya. Betul tidak? Lihat remaja yang centil deh, yang gumasnya kerja belum, sholat nggak bagus, nilai jeblok, gaya, apa yang mau dipamerin ya? Dulu di SMA ada seorang teman, dia bintang kelas, paling pandai di kelas. Naik sekolah, naik mobil angkutan umum. Ketika penuh perpisahan, kita diundang ke rumahnya. Kaget, karena rumahnya itu besar sekali. Garasinya aja segala ada. Babi, Benz, Kijang, dulu belum ada Panther, ya, kuda, bebek, pokoknya seperti kebun binatang lah ya. Lalu kita nanya, kenapa kamu ke sekolah naik angkutan umum padahal kamu segini kayanya? Dia mengatakan, yang kaya kan bapak saya ingin mulia, tidak nebeng kepada bapak saya, maka saya belajar sungguh-sungguh supaya nilainya bagus. Kita mah nilai jeblok, lagu bahasa Inggris 4, gayanya minta ampun ya kan? Lewat. Remaja yang tukang gaya melewat. Karena sekarang budaya orang yang berprestasi bukan dengan topeng yang akan bagus. Betul tidak? Ini sorban cuma topeng ini. Extra Just mengatakan, buat apa beli botolnya? Ini biangnya, kan begitu. Atau gimana dong, kalau kita punya kekayaan boleh, tapi dirinya lebih berharga daripada kekayaannya. Jangan sampai jam tangan Rolex, tangannya nyopet ya. Nah, apa rahasianya kesuksesan Nabi Muhammad? Rahasianya adalah innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Oleh karena itu nih, remaja yang akan sukses yang akhlaknya begini, bukan yang banyak gaya. Setuju? Apa itu akhlak? Akhlak itu respon spontan. Kalau ada apa-apa, omongan pertama dia, itulah akhlaknya. Wih, gile lu. Akhlak dia gile lu. Ya. Tu ile edun. Nah, itu akhlak. Baru juga lulus, wah, coret-coret, itu akhlak. Ada yang ketika lulus sujud syukur, berterima kasih ke guru. Orang yang sukses adalah orang yang baik akhlaknya, bukan yang banyak hartanya. Demikianlah adik-adik sekalian. Jagalah hati
jangan kau kotori, jagalah hati, lentera hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.